Apa itu i'tidal? Kembali kepada posisi semula, yaitu posisi sebelum ruku, baik sholatnya berdiri ataupun duduk. Yang penting kembali pada posisi semula, ya. Dan posisi yang dinamakan i'tidal yang paling sempurnanya adalah mengangkat kedua tangan, kayak tadi itu, mengangkat kedua tangan dimulai berbarengan ketika mengangkat kepala, gitu. I'tidal, bangun dari ruku bareng angkat tangan sama mengangkat kepalanya bareng, itu posisi sempurna i'tidal. I'tidal punya dua kewajiban. Satu, musolli atau orang yang sholat memang benar-benar berniat dan menyengaja untuk i'tidal. Bukan dia bangun dari ruku karena kaget, ya, karena latah, ada apaan jatuh pas dia lagi ruku atau dia kaget langsung bangun berdiri. Nah, itu bukan i'tidal namanya. Jadi i'tidal harus menyengaja berniat untuk bangun ke posisi semula, posisi sebelumnya, baik itu berdiri maupun duduk. Mau itu sholat fardu, mau itu sholat sunnah, posisi i'tidal begitu. Ya, kali aja orang latah kan kaget begitu ya, Ustaz ya, tahu langsung berdiri. Nggak masuk i'tidal kayak gitu. Jadi sholatnya batal. Yang kedua, orang yang sholat tidak boleh memperlama i'tidal. Kenapa? Karena i'tidal masuknya rukun pendek. Jangan lama-lama i'tidal. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi jangan lama-lama, nggak boleh memperlama i'tidal. Ya, karena i'tidal masuknya rukun pendek. Apabila orang dalam sholatnya memperlama i'tidal dengan diam, bengong, pikirin belum bayar listrik, ya, belum bayar kontrakan, maka sholatnya batal. Tapi adapun memperlama i'tidal dengan zikir-zikir atau doa yang disyariatkan seperti doa kunut, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Dengan zikir yang disyariatkan atau bacaan doa kunut, maka itu boleh. Justru sunnah hukumnya memperlama kunut. Sunnah hukumnya memperlama kunut. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, tulul kunut yukhaffifu sakaratil maut. Memperlama bacaan doa kunut akan meringankan sakaratul maut. Tulul kunut yukhaffifu sakaratil maut. Membaca kunut lama-lama akan meringankan sakaratul maut. Jadi satu, harus dengan niat dan sengaja melakukan i'tidal. Yang kedua, nggak boleh lama-lama. Lanjut sunnah i'tidal. Satu, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Dan mengangkat kedua tangan barengan. Ketika orang mengucap sami Allahu liman hamidah, berbarengan dengan mengangkat kedua tangan. Jangan ngangkat dulu baru sami Allahu liman hamidah. Sunnahnya berbarengan. Sami Allahu liman hamidah, berbarengan. Jangan sami Allahu liman hamidah, nggak bareng. Sunnahnya berbarengan. Membaca sami Allah dan juga mengangkat kedua tangan. Yang kedua, membaca doa i'tidal. Apa doa i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah. Sebab kayak tadi nanti dijelaskan dalam tumanina i'tidal, ukuran dikatakan tumanina adalah ukuran membaca subhanallah. Ya, atau dengan kita membaca sami Allahu liman hamidah cukup. Atau ditambah sunnahnya paling sempurnanya ditambah dengan Rabbana lakal hamdu, membaca doa i'tidal. Yang ketiga, sunnah dalam i'tidal membaca doa kunut dalam sholat subuh pada rakaat terakhir, rakaat kedua. Dan juga sholat witir di akhir Ramadan. Ya, nanti di 15 akhir Ramadan sunnah membaca doa kunut. Kalau membaca kunutnya di awal setengah awal Ramadan, maka hukumnya makruh. Dari hari pertama ke hari 15 Ramadan di Masjid Al-Ikhlas misalkan udah baca kunut, makruh. Ntar di setengah akhir hukumnya sunnah di sholat witir rakaat
rakaat terakhir. Dan juga disunahkan di setiap sholat fardu, setiap rakaat terakhir itu sunnah kedapatan. Ya, membaca doa kunut. Asal di rakaat terakhir, di i'tidal terakhir. Bagi makmum masbuk gimana? Bagi makmum masbuk yang melakukan doa kunut tidak bisa, dia tidak menemukan. Artinya makmum masbuk dia tidak menemukan kayak tadi. Dia nyampe sini misalkan tidak menemukan bacaan kunut imam, maka sunnah bagi makmum tersebut untuk membaca doa kunut. Ya, nih dengerin baca doa kunut ya. Baca doa kunut bagi seorang imam sunnah mengeraskan suara pada kalimat mulai dari Allahumma hdina sampai terakhir doa gitu. Biasanya wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, pas fa innaka taqdi itu dibacanya sir, pelan, karena itu pujian. Sampai mana? Sampai sholawat, dan sholawat dibacanya jahar karena sholawat bagian dari doa dan makmum mengaminkan sholawat tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, amin. Sunnah. Ya, jadi baca kunut dari Allahumma hdina sampai doa selesai, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Selanjutnya fa innaka taqdi, bacanya pelan. Sir, karena itu pujian. Ketika sholawat di akhir, maka sunnahnya dikeraskan dan makmum mengaminkan. Jelas Pak ya? Jelas nggak? Makruh bagi imam yang baca kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, makruh. Kan doa buat diri sendiri, kan ya amin aja. Dalam doa kunut tuh. Tapi ada memang jumhur ulama ada yang sampai ke doa-doa yang lain juga dimakruhin. Kalau ada orang doa cuma buat dirinya sendiri. Itulah. Ini khusus untuk kunut, jangan Allahumma dini, tapi Allahumma dina, kecuali kita sholat sendiri. Itu dalam kitab Fathul Muin dijelaskan makruh bagi seorang imam yang dia bacanya Allahumma dini. Nah, yang jadi persoalan kita posisi tangan saat i'tidal. Ini dalam kesunahannya ada dua. Satu, meletakkan kembali di bawah dada di atas pusar. Ya, sebagian ulama ada yang meyakini ini adalah lebih utama. Ya, kenapa? Karena hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika Nabi sholat, idza kana qa'iman fi sholat, yadau yadahul yumna 'alal yusra 'ala sadri. Nabi ketika sholat dalam keadaan berdiri meletakkan kedua tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya, kita di bawah dada, di atas pusar di sini. Maka ketika i'tidal ada yang sami Allahu liman hamidah, balik lagi begitu. Itu posisi yang pertama. Sedangkan posisi yang kedua yaitu irsal. Irsal itu meletakkan di sisi kanan kiri, tapi nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel ke mana nih, paha. Sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu. Jadi ada dua. Posisi kembali ke sedekap begini, posisi yang kedua irsal, kembali ke melepaskan tangan kita, nggak lagi sedekap tapi meletakkan di sisi kanan atau kiri badan kita. Nah, ulama mengomentari hal tersebut dengan posisi yang ini. Posisi yang pertama, Al-Imam Al-Baghawi, yaitu dalam posisi bersedekap, meletakkan kembali di atas dada, itu lebih utama dan itu sunnah menurut pendapat Al-Imam Al-Baghawi. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengklarifikasi daripada pernyataan Imam Baghawi tersebut, sunnah tersebut bagi orang yang was-was dikhawatirkan saat i'tidal bergerak lebih dari 3 kali. Ya, atau melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Contoh, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dia goyang-goyang gini, yang ondel-ondel, dia udah batal nih. Ya, bagi orang yang was-was ketika tidak takut digoyang-goyang, maka sunnahnya untuk
begini, ini kata Imam Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi sendiri merekomendasikan sunnah untuk kita meletakkan ke tangan kita di sisi kanan atau kiri. Takutnya harus begini, bawa kantong, atau benerin sarung. Ada nggak yang begitu? Udah mau siap-siap lu, benerin sarung dulu, benerin celana, lalu resleting di, ya itu macam-macam dah. Makanya Ustaz, saya kadang pakai begini, saya kadang pakai begini. Ya tergantung aja posisi. Kalau emang cepat imamnya pas mau ruku, pas mau sujud, itu ntar banyak bergerak lagi. Udah begini, langsung ruku, langsung sujud. Yang kadang pakai dua posisi tangan, boleh disedekepin, boleh dilepas begitu aja. Ya, Imam Romli, terus di ada Tutolibin, Syekh Abu Bakar Syatta itu irsal, dilepas saja begitu. Boleh juga begini. Banyak guru-guru saya begini semuanya lagi, sedekepin lagi. Dengan dalih tadi, Nabi setiap berdiri dalam sholat selalu meletakkan posisi tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Itu dia. Kemudian rukun yang ke-8 tumakninah dalam i'tidal. Batasan tumakninah itu seukuran membaca subhanallah, dan yang paling sempurnanya dalam tumakninah i'tidal membaca doa i'tidal.